Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Saya adalah Firdi Valian dan saya merupakan mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di sini saya akan membuat sebuah video terkait tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, dipersilahkan untuk melihat-lihat video-video lainnya agar teman-teman mengetahui betul apa itu yang disebut dengan kepemimpinan politik. Dari semua video saya juga sudah mengulas terkait tentang kepemimpinan politik. Dibuatnya video ini juga sebagai upaya dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan politik. Baik, sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya teman-teman tidak lupa untuk selalu menjalankan, dan saya akan selalu menghimbau kepada teman-teman untuk selalu menetapkan 3M. Yang pertama yaitu tidak lupa untuk memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan setelah misalnya teman-teman berpergian. Yang ketiga, tidak lupa selalu menjaga jarak aman. Dan apabila teman-teman mempunyai kegiatan yang sangat penting di luar ruangan, teman-teman harus tetap berhati-hati. Dan apabila teman-teman keluar rumah tetapi urusan tersebut tidak sangatlah penting sekali gitu, mohon dikurangi itu mobilitas sosialnya. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Pasti teman-teman juga sudah mendengar kan apa saja itu yang dinamakan kaderisasi kepemimpinan politik. Nah, pasti teman-teman mungkin masih ada yang asing mungkin ya dari kata-kata kader ini. Tapi saya percaya apabila teman-teman memang sudah mengikuti ataupun merekam jejak terkait tentang politik, pasti sudah mengerti apa itu yang disebut kader. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum ya, secara kayak pengetahuan dasarnya lah. Nah, jadi teman-teman, kaderisasi itu kayak gimana ya? Dia kaderisasi itu merupakan sebuah proses dalam kayak pembuatan karakter gitu. Nah, umpamanya kayak gini. Jadi kayak perbuatan ataupun yang melakukan sebuah pendidikan dalam membentuk seseorang. Nah, di sini tuh prosesnya itu kaderisasi itu adalah membuat seseorang ini layak untuk menjadi sebuah kader. Umpamanya dari yang tadinya bukan apa-apa, akhirnya ia dilatih dan dididik agar siap untuk menjadi kader. Nah, apabila kalau kita bahas terkait tentang kaderisasi kepemimpinan, berarti kaderisasi kepemimpinan merupakan proses ataupun sebuah cara untuk mendidik seseorang agar layak untuk menjadi sebuah pemimpin. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, kaderisasi kepemimpinan. Apabila kita ambil contoh gitu, umpamanya kita ambil contoh nama siapa ya, misalnya Bayu. Nah, Bayu ini ingin menjadi seorang pemimpin politik. Nah, makanya itu Bayu harus mengikuti kaderisasi kepemimpinan politik. Agar mengapa? Karena di sana Bayu akan dilatih dan dididik agar dia bisa siap gitu menjadi seorang pemimpin politik yang baik dan benar dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah ditetapkan. Nah, selain cara untuk mendidiknya Bayu juga ataupun seseorang yang ingin menjadi pemimpin politik, seseorang tersebut juga sebisa mungkin juga mempunyai basic ataupun
kriteria tertentu, baik itu dari awal kata misalnya orang selalu berpikir positif, umpamanya dia juga mempunyai jiwa leadership yang baik atau setidaknya mumpuni lah, jadi agar nanti diasah bisa menjadi lebih baik dan berkembang lagi. Dan yang ketiga, pasti seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mengapa? Karena dia akan mengatur orang-orang yang banyak. Nah, apabila dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana dia mengatur diri orang lain? Bahkan terkadang jumlah orang yang diatur itu lebih gitu, melebihi keluarganya sendiri, melebihi yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata teman-teman, di kaderisasi kepemimpinan ini juga mempunyai beberapa fungsi loh. Yang pertama, yaitu melakukan rekrutmen anggota baru. Nah, ini juga bisa dibilang penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak maju menuju tujuan organisasi. Nah, kira-kira itu kayak gimana ya melakukan rekrutmen anggota baru? Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah organisasi, kita akan membuat sebuah open recruitment. Nah, selain itu kita juga dapat meninjau kira-kira potensi-potensi anggota kita seperti apa saja. Nah, di situ kita dapat menilainya sebagai seorang pemimpin gitu. Agar kita mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan anggota kita agar dapat kita bantu dan dapat kita benahi gitu. Agar kita bisa dapat belajar bersama-sama serta kita dapat bergerak menuju tujuan apa yang organisasi kita tuju gitu. Lalu di fungsi yang kedua itu ada menjalankan proses pembinaan, penjagaan dan pengembangan anggota. Nah, itu sama seperti yang tadi pertama. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus melakukan sebuah proses pembinaan yang baik terhadap anggota-anggotanya. Dan tidak lupa, seorang pemimpin juga mempunyai bisa dibilang kayak wewenang dalam mengawas seorang anggota-anggotanya gitu. Jadi dari semua anggota, seorang pemimpin harus mengawas si anggota-anggotanya agar anggota-anggota tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan apabila anggota-anggota tersebut bisa dibilang apa ya, keluar jalur ataupun tidak apa ya, anggota tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana yang harus dikerjakannya, maka pemimpin tersebut harus bisa menegurnya dengan cara yang baik. Dengan catatan ya teman-teman, seorang pemimpin tetap bisa mengoreksi para anggotanya, tetapi dengan cara yang baik agar dari masing-masing kedua antara pemimpin dan anggota tidak terjadi sebuah keributan dan saling dapat bisa dibilang menerima gitu. Jadi tidak ada demperetan yang buruk gitu. Dan tidak lupa seorang pemimpin juga, nah dari tadi memang seorang anggotanya itu kayak keluar jalur gitu dalam menjalankan tugasnya. Pasti pemimpin tersebut langsung ini kan mengoreksinya dan memberikan sebuah advice ataupun sebuah masukan. Nah, di sini dari masukan itu juga merupakan sebuah fungsi kepemimpinan ini. Jadi seorang pemimpin dapat memberikan sebuah advice ataupun saran-saran kepada anggotanya dan di sini dimasukkan ke dalam sebuah proses pengembangan anggota-anggota dari organisasi tersebut. Nah, jadi pemimpin juga bertanggung jawab untuk anggota-anggotanya dapat berpotensi maju dan mempunyai sebuah keahlian yang lebih lagi gitu. Dan yang ketiga, tidak lupa dari fungsi kaderisasi adalah menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif. Menyangkut dari yang tadi, jadi fungsi-fungsi ini saling berkesinambungan. Jadi sarana yang terdapat di sebuah kaderisasi juga harus menunjang, bisa dibilang dapat menunjang anggota-anggotanya untuk lebih berperan aktif serta anggota-anggotanya itu dapat
mengembangkan segala keahliannya ataupun kemampuannya agar berkembang pesat dari sebelumnya. Lalu yang keempat dari fungsi kaderisasi adalah mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. Nah, ini juga berkaitan juga dengan fungsi seseorang pemimpin, yang dimana setiap para pemimpin harus dapat mengontrol dan dapat juga bisa dibilang itu kayak mengendalikan jalannya organisasi tersebut. Umpamanya seperti ini, seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi, pasti pemimpin tersebut harus dapat menjalankan sebagaimana tujuan dari organisasi tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman, umpamanya kita ambil contoh analogi yang simpelnya aja ya, umpamanya kayak koperasi. Nah, koperasi, apabila kita menjadi pemimpin koperasi, kan kita harus mengetahui kan apa saja sih tujuan dan fungsi, serta kira-kira feedbacknya apa saja ya dari kegiatan-kegiatan mengoperasikan koperasi ini. Nah, di situ bagaimana kita dapat mengendalikan ataupun mengontrol dari organisasi tersebut. Agar apa? Agar kita dapat mencapai tujuan dari organisasi yang telah kita rancang ataupun yang kita buat. Selain itu teman-teman, dalam sebuah kaderisasi ini ternyata juga sangat banyak gitu faktor-faktor yang diperlukan. Yang pertama itu, salah satunya adalah dalam suatu organisasi ada sesuatu ketentuan periode kepemimpinan seorang. Lalu yang kedua itu adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pemimpinnya diganti baik secara wajar ataupun tidak wajar. Lalu yang ketiga adalah proses alamiah menjadi tua dan kehilangan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, ada sebuah kematian. Dan yang kelima adalah organisasi membuat perkiraan dalam jumlah, jenis, dan kualitas terkait manajemen ataupun pengaturan dari organisasi tersebut. Selain itu juga dalam sebuah proses kaderisasi memanglah tidak mudah, tapi apabila teman-teman menjalankan kaderisasi dengan baik dan benar-benar sangat bersungguh-sungguh dan serius, saya rasa pasti teman-teman akan berhasil dan dapat menjadi seorang pemimpin yang layak. Kira-kira seperti itu. Mungkin setelah kita membahas umumnya, mungkin kita akan membahas bisa dibilang bahasan yang tidak menyangkut tentang keteorian dari kaderisasi kepemimpinan ini. Mungkin saya akan menjelaskan seperti analogi contoh-contoh yang sangat simpelnya gitu. Sebelumnya saya minta maaf apabila ini melenceng dari topik, yaitu terkait tentang kepemimpinan politik, kaderisasi kepemimpinan politik. Umpamanya ada seorang, nah seseorang ini itu ingin menjadi sebuah pemimpin. Umpamanya kita bilang ingin menjadi seorang camat gitu kan. Nah, dalam prosesnya ingin ia menjadi seorang camat ataupun seorang wali kota, ia harus mengikuti sebuah kaderisasi ataupun sebuah pelatihan. Untuk apa? Untuk mengapa orang tersebut harus mengikuti kaderisasi tersebut? Untuk kita mengetahui bahwa diri kita ataupun yang lain itu untuk sebagai tolak ukur, kira-kira kita udah memantaskan diri belum untuk menjadi seorang pemimpin. Serta yang lain hal juga, kira-kira kita sudah layak belum ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, hal tersebutlah mengapa kita harus melakukan kaderisasi kepemimpinan. Sebagai tolak ukur kita mengetahui apa saja
yang sudah kita punyai gitu, dan apa saja yang belum kita punyai, agar kita dapat berkembang lebih baik lagi dan insya Allah bisa menggapai kata pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira mungkin hanya segitu pembahasan kaderisasi kepemimpinan politik dari saya. Apabila penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin mengoreksi ataupun bertanya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.